yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang baik akan mendapatkan hasil yang terbaik. Jadi kalau kita lakukan kebaikan, otomatis dapat kita hasil yang terbaik. Tapi kalau kita lakukan yang tidak elok, maka hasilnya pun tak elok untuk kita dapatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor satu, tabiat watak manusia adalah tabiat rububiyah. Tabiat rububiyah ini apa? Ya, ini tabiat ketuhanan. Ya, suatu tabiat yang cenderung ke arah perbuatan yang sesuai dengan kehendak dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dapat kita ini, baguslah tingkah kita. Kenapa? Karena tingkah kita tidak beribadah saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak beribadah, awak pusing rasanya, ya. Tak lambat awak sholat 5 waktu, resah rasanya, gelisah. Ini tabiat yang elok. Tak melakukan kebaikan, menjadi resah kita. Tak melakukan amal solih, menjadi gelisah, sehingga kita tidak dapat hidup dengan yang sebaik-baiknya. Ini perlu digalakkan. Contoh yang lebih dekat, terlambat awak mengaji, geresah awak, mak bajai ini, terlambat aku mengaji. Berkuranglah pahalaku yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cepat awak mengaji, aku pun merasa puas bahwa amal yang kita lakukan itu menjadi amal yang akan nantinya mendapatkan pahala yang betul besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalah contoh amal-amal kebaikan yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Kalau membaca Yasin, ini hanya sekali seminggu, ya. Contoh lain yang berlakukan yang baik dalam kehidupan sehari-hari, apalah contohnya, Ibu? Banyak. 1. Kasih minum suami. Mengkasih minum suami. Makan minumnya. Makan minum suami, ini perbuatan yang baik, ya. Melayani suami. Ya. Melayani sesuatu yang baik akan mendapatkan pahala yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan yang lain, membuat sesuatu yang baik di tengah-tengah masyarakat, ya. Tak bisa awak membuat yang baik, minimal awak jangan memberikan sesuatu yang tidak terbaik. Jadi lakukanlah yang terbaik, baik pada diri kita maupun terhadap orang di sekitar kita. Lakukan yang terbaik. Yang mudah-mudahan kebaikan itu akan menghantarkan kita menjadi manusia yang bermanfaat di antara manusia yang lainnya. Di bulan Zulhijjah ini bulan yang mulia. Habis Zulhijjah bulan Muharram, ya. Tahun baru. Di tahun baru segala amal kebaikan pembukuan ditutup. Masuklah tahun baru. Buka buku yang baru, lembaran yang baru. Otomatis lembaran yang baru ini harus lebih baik dari lembaran yang sudah lama. Kalau sama, kita termasuk orang yang rugi. Orang yang rugi. Orang yang beruntung. Orang yang tumpur. Mana pilihan kita? Rugi, beruntung atau tumpur? Beruntung. Ada nak nang rugi? Tak ada nak nang rugi. Manusia membicarakan kami ingin beruntung, tapi Allah mencatat dia sebagai orang yang rugi. Jadi kalau kita ingin beruntung dalam kehidupan dunia ini, baik dari segi kesehatan, segi amal ibadah, segi sesuatu yang terbaik, lakukanlah sesuatu itu dengan sebaik-baiknya. Kalau kita lakukan sesuatu dengan sebaik-baiknya, otomatis hasil yang kita peroleh akan baik pula. Kita sudah kerja keras, sesuatu yang baik, berusaha kita, tapi hasil yang tidak baik, apa yang kita lakukan? Kita sudah berjuang,
menunggu dalam penantian yang sangat lama, memikirkan sesuatu dengan sebaik-baiknya, tiba otomatis hasilnya tidak baik, tidak kita harapkan. Apalah kita lakukan? Apakah kita ikhlas? Ikhlaslah. Apa kita mengutuk Allah Ta'ala? Boleh. Ada manusia, ya Tuhan, aku sudah bekerja keras, aku sudah berjuang, aku sudah melakukan yang terbaik, tapi kenapa hasilnya tidak baik yang kau berikan ya Allah? Nah, inilah ucapan orang-orang fasik ya. Orang fasik begitu ucapannya. Orang munafik lain ucapannya. Orang kafir lain ucapannya. Orang zolim lain ucapannya. Nah, jadi kalau kita melakukan sesuatu yang baik, hasilnya tidak baik, kita mesti ikhlas. Ikhlas dengan sesuatu yang kita harapkan. Sebaliknya, ada orang melakukan hanya setengah-setengah, tidak begitu bergiat dia. Beruntung tidak. Otomatis yang usahanya yang tidak maksimal itu ternyata membawa keberuntungan, diberikan Allah keberuntungan. Ini dia bergembira ria untuk mendapatkan keberuntungan tersebut. Jadi oleh karena itu, lakukanlah yang terbaik ya. Sesuatu yang terbaik, mudah-mudahan yang terbaik itu akan memperoleh yang baik pula. Tak dapat kita di dunia, itu akan dapat kita di alam barzakh. Sesuatu yang baik. Kayo pun nak dalam dunia ni, ya, dapat kayo lawak, dapat penghargaan. Begitu kita peroleh, kita pun mati. Beruntung tidak gitu? Awak terima, awak pun mati, maka kita akan menyesal. Tetapi ingin kita pembalasan itu di alam barzakh ya, alam barzakh, alam penantian, apalagi di alam akhirat. Alam barzakh, alam akhirat. Setelah alam akhirat, alam apa lagi? Ada lagi? Tak ada lagi. Alam akhirat terakhir. Jadi alam dunia ini begitu panasnya hari ini ya kan, tapi ibu-ibu tetap semangat dalam meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya oleh karena itu ibu sekalian, hindari sesuatu yang tidak baik. Lakukanlah sifat rububiyah, sifat ketuhanan. Kita merasa bahwa Tuhan itu tetap bersama kita ya, sehingga kita tidak melakukan sesuatu yang tidak baik. Kalau Allah bersama kita, otomatis kita tidak gaduh dan bimbang bahwa segala sesuatu yang kita usahakan itu akan diberikan ganjaran yang setimpal untuk kita. Tak dapat kita di dunia, mudah-mudahan kita dapat di akhirat kelak. Itu yang pertama. Yang kedua ibu-ibu, tabiat watak manusia itu adalah tabiat bahimiyah. Apa bahimiyah ini? Yaitu tabiat binatang ternak yang pekerjaannya hanyalah mementingkan nafsu makan, ya, minum, tidur, bersenang-senang dan sebagainya. Manusia yang bertabiat bahimiyah ini tidak lagi menghiraukan urusan agama dan urusan ibadah kepada Allah ataupun memikirkan masalah ilmu pengetahuan dan kegiatan lainnya yang membawa manfaat. Ini urusan nafsu makan. Jadi kalau pikiran kita hanya makan, tidur, bersenang-senang, maka samalah kita derajat kita dengan binatang, kambing, lembu. Hendakkah ibu-ibu sama derajat dengan lembu? Memang nang kambing lah kau dia. Ada orang begitu, ada kan? Paling ada orang memang anjing lah kau dia. Tak ada kambing lagi. Tak ada kita dengar kan? Memang kambing lah kau. Pasti katanya memang anjing lah kau. Apa jawaban kita kalau dibilang orang seperti itu? Apakah kita jawab seperti kata-kata seperti itu? Tak mungkin. Kita orang mengaji, tak kita jawab seperti itu. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mereka mengatakan kita seperti itu,
maka kemuliaan kita dirubah Allah dengan kemuliaan yang lebih baik. Jadi sifat bahimiyah ini selain nafsu makan, tidur, bersenang-senang dan sebagainya, tak perlu dia agama lagi ya. Sholat tak perlu, puasa tak perlu. Ada puasa hari ini? Aduh. Ibu? Iya. Iya. Puasa apa ini? Senin. Senin Kamis. Aku tak puasa, batal tadi. Minum lagi ya. Tak puas sekian ya, Pak. Aku kalau puasa sunat ibu-ibu tak apalah 1 hari.